Simple, distance yourself from the people you don't want to become kan. Gue keluar pertemanan ini, anjir ternyata gue bukan siapa-siapa. Udah di puncak banget, tiba-tiba ada ego yang menyelimuti mereka, jatuh ke dasar gitu. Aku paling benci ketemu orang, egonya tinggi, tapi mageran. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas di episode ke-10. Hari ini aku dan Ko Agus bakal ngebahas salah satu hal yang menjadi masalah bagi anak 20-an. Terutama bagi aku yang kayak ngerasa aku nih harus punya obsesi besar, impian besar, jadi aku ingin jadi yang terbaik gitu. Ego is the enemy dari Ryan Holiday, Ko Agus. Oke. Udah pernah baca? Udah, Oke. Karena Ko Agus udah pernah baca, berapa kali baca ya? mungkin 2 kali kali. 2 kali, oke. Aku baru sekali dan itu belum selesai. Oke. Jadi kita bakal mengulik dan ini cocok juga bagi teman-teman yang mungkin belum baca. Kita kasih gambaran dasarnya dan kita bakal kupas dari perspektif aku dan Ko Agus. Dan seperti biasa, kita disponsori langsung oleh Hey Studio. Studio yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi bagi teman-teman yang ingin bikin podcast keren seperti kita atau mau take konten atau shoot untuk kalian punya foto atau weddings, aku rekomendasikan banget untuk bisa datang ke Hey Studio di Kelapa Gading. Untuk detailnya ada di deskripsi. Kita mulai aja Ko Agus. Oke. Pertanyaan pertama simple banget. Menurut Ko Agus ya, yang udah melewati fase 20-an. Kenapa ego itu jadi hambatan terbesar untuk kita ini bisa berkembang, untuk kita itu mencapai kita punya ambisi di usia muda ini? Iya, yang kita harus sefrekuensi dulu, apa sih arti kata ego kan nih? Karena banyak orang beda-beda nih deskripsinya gitu. Kalau ego dilabelkan sebagai kepercayaan yang tidak sehat terhadap kita punya importance, kita punya kepentingan, kayaknya kita orang sih paling penting banget. Menurut aku jelasnya itu butuh dimitigasi. Tapi kalau misalkan ego di dalam konteks nafsu yang sehat, kita mempunyai suatu obsesi terhadap suatu ambisinya kita, aspirasinya kita, menurut aku itu sesuatu yang sangat bagus untuk dipelihara. Karena kalau tanpa ada nafsu, aku rasa manusia kagak mungkin sampai sini kan. Iya. Karena mereka mempunyai ego atau nafsu itu, untuk mereka bisa berkembang terus, alhasil kita bisa sampai ke dunia modern ini gitu. Jadi kita harus coba kasih suatu garis tengah dulu nih, kita ngomongin di mana gitu. Kalau sampai kayak bahasa Inggrisnya unhealthy belief, kepercayaan kagak sehat terhadap kita punya importance, itu menurut aku bahaya. Tapi kalau misalkan nafsu yang benar-benar ada rasionalnya, bisa dikontrol terhadap kita punya aspirasi, itu menurut aku sih sangat sehat. Nah mungkin kamu lebih ke sebelah kiri, di mana orang-orang yang berasa dia tuh sih paling super penting kan. Iya. Di mana orang ini berasa apapun yang dia ngomongin, apapun yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat bagus, keren, dan harus diterima sama semua masyarakat. Iya. Nah kalau kita ngomongin ke sebelah kiri sini, menurut aku sangat wajar anak-anak usia muda itu mempunyai itu. Kenapa? Karena kan mereka kan berasa semua dunia udah berubah. Iya. Dan dia itu udah si paling bener karena adanya media sosial segala macam. Mereka bisa mempunyai suatu validasi lewat followers, likes, views bahwa mereka itu seseorang, mereka itu sesuatu. Jadi kalau dibilangin anak-anak muda ini apa yang harus dilakukan dan aku udah ngelewatin kayak gini gimana, menurut aku salah satu yang benar kita bisa lakukan adalah tahu bahwa kita itu belum siapa-siapa sampai ada aksinya. Ngomong doang semua orang juga bisa gitu kan. Iya. Kayak layaknya gak usah ngomongin sosial media deh. Kalau kita ngomongin kita di perkumpulan pertemanan kita, ada 5 orang gitu kan ya. Ada 1 orang yang benar-benar setiap kali ngomong me. Iya. Bahkan ada jargon tersendiri, the disease of me. Penyakit me, kayak penyakit gua gitu kan. Iya. Ya orang-orang tersebut ya di sekitarnya bakal berpikir kan, kok nih orang ngomongnya gua terus ya. Kok gak pernah ngomongin hal yang lain gitu loh, cuma gua terus gitu loh. Nah orang bakal notice kan bahwa ini orang cuma ngomong gua doang tapi kagak bisa beraksi gitu loh. Nah kamu sebagai yang sekarang masih di umur segitu, kamu berasa kamu punya relationship, kamu punya hubungan terhadap kata ego itu seperti apa? Deskripsinya sama gak? Kalau per sekarang ini mungkin konteksnya di pertemanan dan tempat kerja. Jadi kalau konteks pertemanan aku ngerasa bahwa kemanapun aku harus
misalnya aku kemanapun ajak teman-teman aku misalnya, itu mereka harus jawab mau gitu. Aku ngerasa bahwa kalau mereka jawab enggak berarti ada yang salah nih. Apa aku kayak kurang asik Oke. atau aku kayak ngerasa selama ini ada masalah sama mereka tapi mereka nggak pernah bilang ke aku. Aku ngerasa mungkin pernah di tahap gitu kan. Nah dari sisi lainnya sebenarnya kan orang udah sadar juga nih, orang harus berani bilang no kan untuk ajakan-ajakan yang mereka sebenarnya nggak mau. Jadi kalau di konteksnya mungkin 5 tahun lalu aku masih ngerasa kalau aku ditolak aku insecure. Tapi sekarang aku kalau ditolak aku udah merasa seperti mereka juga, kalau ada yang ngajak aku nggak mau ya udah aku nggak mau gitu. Berarti ego aku tuh masih gede banget di fase 5 tahun yang lalu. Jadi along the way ego itu sebenarnya bisa dipelajari kan. Nah di konteksnya pertemanan seperti itu, aku ngerasa bahwa ego itu bisa dipelajari terutama dalam konteks pertemanan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di pertemanan kalian, coba utarakan dan terbuka gitu. Tapi kalau konteks pekerjaan, biasanya aku notice kayak Agus bilang tadi ada orang-orang yang I'm the best gitu. Aku yang paling bener-bener harus kalian dengar di kita punya kantor atau kita punya divisi. Orang-orang lain itu kalau ambil keputusan tanpa pengetahuan dia, itu dia marah besar gitu. Padahal konteksnya setara, bukan atasan atau apa. Itu aku notice kalau ego itu justru emang meledaknya di usia-usia 20-an gini. Kita masih mencari jati diri, kita masih mencari pengakuan, kita masih mencari, kita harus disukai terus. Jadi mau gak mau, ego itu bakal dekat sama anak 20-an. Tapi kalau kalian udah terlepas dari kalian punya ego sendiri, itu aku rasa kalian udah melewati fase di mana ego itu adalah musuh terbesar kalian. Karena mau apapun ceritanya, kalau ego kalian semakin besar, itu semakin kalian menyadari bahwa itu bukan sekedar di diri kalian sendiri, itu lebih parah daripada kalian punya lawan, kalian punya musuh gitu. Menurut aku sih ego yang datang dari dia punya pencapaian nih, menurut aku bisa dikontrol. Kenapa? Karena dia tahu dia udah mencapai sesuatu dan abis itu dia di titik sana tersebut, dia tahu tuh dia menuju ke sana tuh apa yang harus dilakukan kan. At least dia udah beraksi gitu. Jadi saat kita mempunyai suatu pencapaian terus ada ego muncul, menurut aku sangat umum lah. Dimana banyak banget kan quotes bahwa lu pas lu udah sukses itu Ego. setan-setan, devil coming for you kan. Yeah. Karena dia pengen ngejatuhin lu kan. Nah tapi pas orang-orang yang di atas ini, gimana caranya mereka itu bisa mengeliminasi atau lebih tepatnya menekan ego tersebut gitu. Tadi kan ngomong ngebahas bukunya Ryan Holiday kan. Yeah. Dimana dia sendiri pun komentar ada metode, aku lupa namanya apa, kayak plus minus sama dengan. Dia bilangin kalau misalkan lu yang masih belum siapa-siapa, lu cari ego lu sama yang bukan siapa-siapa juga. Sama dengan jadinya. Jadi dia berasa bahwa dengan lu punya satu ekosistem, satu support system, kayak sama nih, kayak contoh mungkin buat lebih konkret kita ngomongin orang bikin konten lah, YouTuber pemula gitu kan nih. YouTuber pemula yang ngobrol sama YouTuber pemula gitu kan. Itu bikin ego lu jadi setara gitu loh. Kalau misalkan lu udah sukses, harus pikirnya plus. Maksudnya apa? Ada yang lebih dari gue. Jadi buat apa gue sok-sokan keren-kerenan padahal sebenarnya banyak yang lebih daripada gue. Jadi plus. Tapi kalau misalnya kita akhirnya gagal pun, it's okay. Jangan sampai ego kita hurt, sampai kita punya ego itu kayak tersakiti gitu. Pas kita gagal, pakai metode minus. Maksudnya adalah kita mencari orang yang tanda kutip masih di bawah kita dan kita share kita punya kegagalan. Nah pas kita nge-share kegagalan itu, jadi kita bisa ngeliat kegagalan itu sebagai sesuatu yang objektif bukan subjektif. Karena pas kegagalan itu subjektif, kayak kita berasa sangat defensif kan. Kayak wah enggak, gue gak gagal nih gitu kan. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L alasannya gitu kan. Tapi pas kita ngebungkus ini sebagai pembelajaran ke orang-orang yang di bawah kita jadi ngeliatin secara objektif. Jadi menurut aku bisa banget kita itu mitigasi ego kita dengan plus minus sama dengan itu. Tapi kalau orang-orang yang tadi udah ngerasa bahwa mereka udah sukses, udah di puncak karir misalnya, terus mereka punya ego yang meledak gitu.
Tapi apakah ego itu bakal terus berada bersama mereka atau ego itu justru menjatuhkan mereka lagi? Kan udah di puncak banget nih. Ada nggak studi kasus atau orang-orang yang mungkin kau tahu gitu, udah di puncak banget, tiba-tiba ada ego yang menyelimuti mereka, jatuh ke dasar gitu. Banyak banget sih. Contoh di ego di bukunya Ryan Holiday pun dia share bahwa ada orang, aku lupa namanya siapa, dikasih tahu sukses di usia muda, umur 20-an, umur 30-an, kaya banget, tapi di akhir hidupnya malah punya mental illness. Di akhir hidupnya? Di akhir hidupnya. Jadi kalau ditanya, ada gak contoh-contoh kasus seperti itu, banyak banget gitu loh. Dan kalau mungkin kita jadi studi kasus kan, ya pada umumnya orang itu akhirnya gak bisa pakai plus minus sama dengan itu gitu. Dia gak bisa mitigasi gitu loh. Akhirnya dia berasa bahwa gua itu pasti paling bener gitu loh. Udah gak ngebuka dia punya pintu belajar. Dia berasa apapun yang ngomong salah, apapun yang ngomong benar gitu loh. Jadi untuk kalian itu bisa mencoba untuk mitigasi ego ini, menurut aku kalian harus berpikir bahwa waktu itu kan max berapa sih gitu kan, kita ngomongin nih. Aku kemarin itu lihat kayaknya agak terkesan negatif ya, tapi coba kita obrolin lah ya. Maksimum mungkin kita diingat sama kita punya generasi mungkin 100-200 tahun ke depan. 2-3 generasi lah ya. 2-3 generasi gitu kan. Habis itu hilang gitu kan nih. Mungkin ada satu film dari Disney yang coba, atau Pixar aku lupa, yang mencoba mengilustrasikan ini namanya Coco. C-O-C-O. C-O-C-O ya. Ya Coco. Dimana dia kasih tahu ya begitu udah 3-4 generasi berikutnya udah gak ada yang ngomongin kita gitu kan. Nah kita pun hilang dari dunia tersebut kan. Nah poinnya adalah kita kan tahu nih, kita tuh di dunia ini sebentar gitu kan nih. Oke, kita punya ego segala macam, tapi fungsinya apa gitu kan? Kayak semua legasinya kita di generasi ketiga, generasi keempat kita mungkin kagak bakal pernah tahu terhadap kita punya legacy gitu. Kecuali tanda kutip lu beruntung banget, atau lu, lebih tepatnya lu tuh gigi banget sampai akhirnya lu bisa mempunyai suatu pencapaian yang sampai generasi keempat, generasi kelima, generasi ketujuh lu tahu lu siapa gitu kan. Tapi pada umumnya orang-orang mayoritas pasti nggak punyain keberuntungan tersebut. Nah jadi menurut aku harus dikontekskan terhadap waktu juga sih. Kalian punya ego itu dipelihara fungsinya apa sih gitu. Kalau misalkan dipelihara untuk fungsinya kalian bergerak, menurut aku masih oke gitu. Yang aku tadi bilang kan, mungkin kata-kata lebih tepatnya mungkin nafsu gitu kan. Dimana kalau misalkan kalian itu nafsu untuk mengejar ambisi kalian, ya it's okay gitu. Tapi jangan sampai itu kalian berasa, yang aku bilang tadi, ya unhealthy belief. Kepercayaan itu udah gak sehat banget bahwa berasa gue paling bener ya. Itu tuh hancur. Gitu. Tapi dari sisi kita bahas ego tadi kan terkesan mengarah ke negatif. Kira-kira ego ini ditempatkan di mana, menurut Agus, yang dia masuk ke kategori ini positif gitu. Mungkin ada yang di konteksnya kita dalam konteks pertandingan bola misalnya, atau pertandingan basket, atau pertandingan di olahraga. Gak mau kalah. Kita merasa gak mau kalah, kita ngerasa bahwa lawan itu manusia biasa. Misalnya nih, Indonesia lawan Brazil kalau di bola itu. Kan udah pasti kita ngerasa bahwa ciut kan. Tapi kalau kita pasang ego ini, kita sebenarnya lebih kuat, kita makan nasi. Mereka makan jagung gitu. Itu apakah masuk ke kategori positif, dan ada contoh lain nggak yang menempatkan ego itu sesuai porsinya? Iya, menurut aku ego harus ditandingin sama dia punya kompetensi ya. Maksudnya kalau misalkan orang tuh ngomong bahwa oke, gue bisa A gitu kan, itu kan egonya dia berbicara. Nah tapi kompetensinya beneran A gak gitu. Yang orang tanda kutip salah kaprah adalah dia itu melebih-lebihkan kan. A-nya mungkin A-nya plus gitu kan ya. Nah itu yang bikin orang kayak berasa, lu ngomongnya bilangnya bisa A++++, tapi ternyata lu cuma bisa A gitu kan. Orang berasa, kok gitu ya gitu kan. Jadi kalau ditanya, kamu tadi punya komentar terhadap pertandingan bola, menurut aku kompetensinya ada gak gitu. Kalau misalnya kompetensinya ada, skillnya ada, menurut aku sangat masuk di akal untuk kita mempunyai pikiran seperti itu gitu. Kalau aku punya analogi lebih ke satu subjek namanya Kobe Bryant, yang udah meninggal, rest in peace. Dimana kalau dia itu berasa, dia masuk ke lapangan basket, dia itu orang lain menurut dia. Aku nggak tahu selama karir dia selalu seperti itu atau kagak, tapi dia pernah mempunyai interview di mana kasih tahu, gue masuk ke lapangan basket, gue punya mental yang gue akuisisi, di mana namanya Mamba mentality. Mamba mentality. Mental Mamba, ular Mamba gitu kan ya. Untuk dia pengen
ngelakuin aktivitas-aktivitas keterampilannya dia di lapangan basket tersebut, pokoknya dia itu bakal bikin lawannya itu nggak bisa bergerak. Dia itu pokoknya bakal terus-terusan nyerang gitu kan. Itu mentalnya dia kan yang dia akuisisi gitu. Menurut aku bagus gak? Bagus dong. Karena kan kita konteksnya adalah mau melakukan suatu goal yang dia pengen lakukan gitu. Nah, di studi kasus orang-orang sukses ini, menurut aku bisa jadi relevan ke kalian, apa nih goalnya kalian gitu. Jadi mungkin kayak layaknya si Kobe Bryant kan dia mengakuisisi suatu mental menuju ke lapangan basket kan. Lapangan basketnya kalian apa nih? Yeah. Apakah kalian punya pekerjaan yang sekarang? Kalian punya ambisi di masa depan? Kalian harus tentuin dulu lapangan basketnya kalian apa. Mungkin kalau di konteksnya pekerjaan, kita ngerasa bahwa mungkin kita lulusan kampus top, atau kita ngerasa bahwa kita yang paling senior. Jadi ketika ada rekan kerja atau anak-anak baru bahkan yang datang dengan ambisi untuk apakah kasih kreativitas atau membantu kita growing di kantor, itu kita ngerasa bahwa enggak, masih kita yang terbaik. Itu mungkin jadi mentality yang sebenarnya tuh menjatuhkan mereka kembali kan. Nah, kalau yang aku rasain mungkin dalam 3 atau 4 tahun terakhir dalam konteks dunia kantor, itu sebenarnya kalau kita pasang mindset anti ego kita sendiri, jangan egosentris, itu kita keep learning kok. Jadi kalau kita mau fokus work, kita tuh rasa bahwa kita masih banyak yang kurang. Nah, dari sana kita ingin terus belajar. Nah, banyak anak-anak 20-an masih ngerasa mereka tuh udah cukup kok. Kayak udah lulus S1, aku lulus S2 di kampus ini, jadi aku datang ke sini dengan latar belakang aku yang udah pintar di sini. Jadi aku cuma mau kerja sama. Kalau ada yang ngerasa ngajarin aku, ya, gitu. Itu yang aku lihat beberapa orang di sekitar aku tuh masih ada yang seperti itu. Dan tips simple menurut Agus di usia 20-an, mungkin teman-teman yang ngerasa masih ego tinggi banget, ngerasa bahwa kalian itu lebih pintar atau lebih berkualitas dari orang sekitar kalian, apa tips simpelnya? Ya tadi aku pengen coba visualin ya kamu ngomong itu. Menurut aku yang benar-benar bisa memvisualkan kamu punya analogi terhadap anak 20-an yang baru lulus S1 segala macam adalah Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect, oke. Itu udah menurut aku nomor 1 lah. Yang kalian berasa visualnya bahwa kita itu pas awal-awal berasa kita tahu semuanya, terus mendadak turun gitu. Ternyata susah banget gitu kan. So, menurut aku nggak ada tips untuk kalian itu nggak merasakan itu. Menurut aku siapapun di umur berapapun pasti merasakan Dunning-Kruger effect di suatu keterampilan. Karena itu tanda kutip kan ada jargon juga namanya beginner's luck. Dimana keberuntungan buat pemula gitu kan. Kita ngelakuin sesuatu berasa jago dan ada hasilnya, wah langsung kita berasa kita the best gitu kan ya. Mau apapun itu. Mungkin orang-orang yang bisa relate mungkin kita ngomongin olahraga lah. Orang tanda kutip coba shoot atau coba tendang gol, orang merasa, wih, gue jago nih gitu kan ya. Profesional nih. Profesional. Nah, tapi kan abis itu kan begitu coba jadi atlet, orang kaget, anjir gue harus bangun jam 3 pagi, harus sarapan jam 7, abis itu harus ada stretching segala, abis itu harus olahraga lagi, harus ada latihannya lagi, terus ada film session lagi, harus coba scouting pemain ini, pemain itu. Jadi mendadak panjang banget, akhirnya dia turun gitu kan. Jadi buat memvisualkan buat orang tuh kebayang, Dunning-Kruger effect itu menurut aku sangat-sangat umum untuk semua orang. Nah, ngejawab pertanyaan kamu bahwa kok lu ada tips gak untuk orang tuh yang udah kena Dunning-Kruger effect, udah turun, then what gitu. Nah, kebanyakan orang itu berhenti begitu udah kena Dunning-Kruger effect, berasa udah gak worth it lah. Nah, itu kalian harus mencoba melakukan satu refleksi. Gue mau ngelakuin ini atau enggak sih? Kalau misalnya masih mau lakuin, ya ke poinnya kamu coba buka pintunya. Buka otak kalian gitu loh. Gue coba deh konsumsi apapun gitu loh. Kebanyakan orang berpikir bahwa gue mencari informasi-informasi ini sama yang relevan sama skill tersebut doang. Tapi tipsnya adalah jangan cuma ke skill tersebut doang. Jadi contoh kita ngomongin, yang tadi kita dari tadi ngomongin olahraga ya. Kita ngomongin contoh sepak bola atau basket lah. Kita berpikir kita bakal menerima informasi ke orang-orang yang cuma sepak bola sama basket doang. Ke olahraga yang kita tekunin. Padahal mungkin aja
banyak banget profesi-profesi lain yang bisa ngebantu kalian. Contoh, kita pengen ngomong simple, OB. Mungkin mereka bisa lihat loh, kenapa ya OB itu terus-terusan ada prosedur, harus dorong gerobaknya, ada kenapa sapunya di depan, kenapa dia punya lap di belakang. Itu kan suatu metodologi juga kan. Yeah. Jadi metodologi di profesi lain, kalian coba pelajarin untuk ngebantu kalian keluar dari Dunning-Kruger effect tersebut. Untuk nyamain kalian punya ngemeng, kalian punya ngomongan, sama dengan kalian punya aksi. Itu tipsnya aku sih. Kamu sebagai yang udah hampir 3 loh, kamu ada tips juga? Oke, jadi kalau aku sih ngerasainnya, mungkin waktu aku masih di bangku kuliah, aku ngerasa musik paling enak didengar itu kan hip hop ya, rap gitu ya. Jadi kalau teman-temanku mutar musik dangdut, mereka mutar musik dangdut, aku bingung. Kenapa ya orang suka musik dangdut gitu ya? Enaknya apa gitu? Kerennya apa gitu? Aku mikir. Nah, along the way, ini juga bagian dari ego kan. Aku udah ngerasain pengalamannya hip hop, rap, terus ada mungkin lirik-liriknya yang seru atau yang benar-benar kena ke aku. Mungkin aku ngerasa wah ini terbaik gitu. Tapi ada juga mungkin orang di luar sana yang pas dengar musik dangdut dia lebih enjoy atau dia ada lirik-lirik dangdutnya yang kena gitu. Jadi aku mulai terbuka pikiran nih, kalau jangan memaksakan selera kita itu sesuai dengan apa yang kita percaya terus gitu. Bisa jadi orang lain punya pengalaman yang sama, latar belakang yang berbeda dalam melihat sesuatu gitu. Gak cuma itu, gak cuma musik, juga relate-nya di konteks pertemanan mungkin. Kenapa orang-orang itu lebih senang nongkrong sambil begadang, mungkin ada hal-hal yang bikin mereka gak bisa tidur atau apa gitu. Aku masih ngerasa bahwa wah orang itu kenapa gak punya kebiasaan yang positif kayak aku ya. Itu masih bagian dari ego aku notice. Terus aku notice juga orang kenapa masih udah tahu itu bawa penyakit, kebiasaan itu udah tahu bawa penyakit dan dia malah sakit-sakitan terus, tapi masih lanjutin aja habitnya. Aku mau kasih tahu mereka, aku mau kasih saran, tapi jatuhnya ntar kayak menggurui. Iya menggurui, dan pria lebih tepatnya nggak suka digurui gitu. Dan ya dari sana aku notice aku cuma bisa mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol kan. Mungkin apa yang kebiasaan-kebiasaan mereka itu nggak bisa kita kontrol, tapi at least kita bisa kasih advice. Mungkin aku kasih advice dari konten-konten seperti ini, dari podcast, dari konten-konten lari gitu. Tapi masih ada perasaan seperti itu, ada perasaan harusnya orang-orang sekitar aku juga ambil kebiasaan positif yang aku lakuin, kayak mungkin bangun pagi atau lari, tidur lebih awal gitu. Nah, ini yang aku masih punya kendala di ego tadi gitu. Gitu. Mungkin dari Ko Agus gimana cara efektif ya? Kalau ngelihat ego itu justru dari sisi positif misalnya, bagaimana kemudian ego tadi itu kalau dilanjutin itu justru bisa membawa kita ke kita punya goals. Ada nggak gambarannya? Aku nggak ada kata-kata lain selain clarity. Itu menurut aku kata kunci sih, kejernihan otak gitu. Goal yang kalian tuju apa, dan menuju goal tersebut milestone-nya apa. Jadi kan kita udah ada goal nih. Terus menuju goal tersebut kita bilang ada fase 1, fase 2, fase 3 menuju goal lah, kan. Nah, fase tersebut, contoh kita ngomongin fase 1, di fase 1 kita tuh apa aja yang harus kita lakukan. Abis itu dapat nih fase 1 pencapaian, contoh doang. Nah, bakal muncul ego dong. Tapi kita kan udah punya kejernihan otak, clarity bahwa untuk menuju ke fase 2, ke fase 3 dan sampai goalnya kita harus lakukan apa aja. Nah, di fase 1, fase 2, ini kan ego kalian bakal diuji coba nih. Yeah. Kalian bisa berasa, oh gue paling pinter, atau kalian bisa mitigasi egonya kalian, bahwa kalian berpikir bahwa oke, gue ada di fase 1 sekarang. Apapun yang bikin gue dari 0 ke fase 1, gak mungkin bikin gue jadi fase 1 ke fase 2. Mungkin buat kita ngobrol lebih konkret, kita ngomongin duit kali ya, buat orang bisa ngikutin. Penghasilan gue dari 0 sampai 100 juta, udah ngebawa gue sampai 100 juta sekarang. Gue punya 100 juta pertamanya gue. Dan 100 jutanya gue, sekarang gue mau 1 miliar. Apapun yang gue tahu dari 0 sampai 100 juta, mungkin aja kagak relevan untuk gue jadi 1 miliar. Yeah. Nah, gimana caranya gue bisa memastikan gue mempunyai suatu ekosistem untuk gue itu bisa belajar, untuk gue tahu keterampilan-keterampilan apa yang untuk gue bisa menuju 1 miliar tersebut. Jadi kalau ditanya tips efektif apa kok untuk memastikan kita itu mempunyai suatu struktur terhadap egonya kita.
Yes, lu udah dapat 100 juta pertama, harusnya lu tepuk tangan ke diri sendiri tapi move on habis itu. Iya. Coba mempunyai suatu pembelajaran di mana kalian itu tahu kalian itu baru dari 100 juta menuju 1 miliar. Nah, kalian itu coba tanya kiri tanya kanan. Oke, aku setuju banget sama yang nama clarity ya. Mungkin kalau aku gambarkan di sini, orang masih menganggap motivasi dan clarity itu sama ya. Menurut aku motivasi dan clarity itu kan berbeda. Motivasi kan ketika kita nonton konten Agus Leo Halim nih di Instagram. Wah, dia ada misalnya 60 push up gitu, 30 squat jumps. Aku mau nggak mau besok pagi nih harus gini nih, bangun pagi segala macam. Semangat kan, itu motivasi kan. Tapi motivasi itu kayak kita berada di satu ruangan dan kita lihat ke ruangan lain tuh masih jauh sebenarnya. Kita ngerasa kita udah ngelakuin squat jump, push up kayak Agus Leo Halim bikin konten gitu. Padahal kita belum ngelakuin apa-apa. Aksi kita cuma save doang kontennya. Besok kita lakuin. Tapi clarity yang kayak Agus bilang tadi kan, kita udah ambil langkah. Kita benar-benar udah bangun pagi, kita udah tulis tuh kira-kira 30 habits segala macam. Kita udah ngelakuinnya. Bahkan udah setengah jalan dari total 30 hari. Itu udah jadi clarity. Nah, clarity itu yang kemudian kita bawa dengan ego tadi. Egonya kita tepatkan ketika ada orang yang ngajak untuk mungkin begadang. Kita bilang no, karena kita udah ada kejelasan dari aktivitas kita punya olahraga pagi atau kita punya goals tadi. Itu menurut aku penempatan ego yang tepat kok dari sisi clarity, dan aku boleh akui bahwa obstacle terbesar, musuh terbesar kita itu cuma 2 ya di usia 20-an. Ego dan mood mager. Mood mager. Iya. Okay. Dan itu yang selama ini aku rasain, 2 hal yang bikin aku terhambat setiap hari gitu. Itu menarik sih menurut aku ya, kalau misalnya kalian egonya tinggi, harusnya mager kalian rendah ya. Oh. Aku paling benci ketemu orang egonya tinggi tapi mageran. Menurut aku nggak linear gitu. Oke. Maksud aku kalau misalkan ego lu tinggi, harusnya lu nggak mageran. Nggak linear gitu. Harusnya itu nggak berkorelasi, harusnya berkorelasi terbalik. Kebayang gak sih? Kalau egonya tinggi berarti magernya rendah. Kalau magernya tinggi berarti egonya rendah gitu. Yang aku benci, egonya tinggi, magernya rendah. Lu ngemeng doang dong bos gitu. Itu kayak orang main bola juga tadi. Ini Indonesia nih mungkin lawan Brazil lah. Wah, mereka nggak bisa segala macam, tapi kita nggak latihan. Iya makanya. Itu poinnya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session, dan Q&A session kali ini kita disponsori langsung oleh Body Smart Home. Jadi bagi teman-teman yang mau punya kantor, mau punya rumah, kalau rumah kalian itu belum ada smart home, berarti belum smart. Dan aku rekomendasi banget untuk teman-teman itu bisa follow langsung Instagramnya Body Smart Home. Oke, Ko Agus, ada pertanyaan pertama nih dari followers kita. Yang pertama dari Ray Val Diary. Izin tanya nih kakak. Gue kan beli buku ya. Tapi kenapa gue minat baca pas di awal doang, tapi pas nyampe pertengahan gue udah males. Itu kayaknya nggak cuma dalam konteks buku ya. Apapun yang kita awal-awal itu pasti kita mempunyai antusias yang tinggi gitu. Yeah. Tapi menurut aku ke temanya podcast berkelas ini yang lebih menuju ke anak 20-an, menurut aku itu kesalahan anak 20-an sih. Dia pikir antusias bakal ada terus gitu. Namanya excitement bakal ada terus. Benar. Namanya kesenangan bakal ada terus gitu. Justru kalau misalnya kalian beneran mau berkembang, caranya kalian adalah kalian itu jangan menghindari kerjaan-kerjaan yang kalian kagak pengen lakukan. Saat kalian bisa melakukan kerjaan tanpa ada rasa antusias, itu saatnya kalian tuh berkembang. Jadi contoh kalian bilang bahwa kalian tuh malas gitu. Oh iya, ya udah kalau misalnya malas berarti kalian nggak bisa berkembang gitu. Nah itu menurut aku mentalnya dulu gitu. Kalau ditanya tipsnya, menurut aku tips baca buku untuk kalian bisa menumbuhkan lagi rasa antusiasnya, bikin suatu aksi untuk menimbulkan moodnya, kalian itu ke paragraf terakhir terhadap chapter tersebut. Paragraf terakhir di chapter tersebut, oke. Dimana kalau misalkan di paragraf terakhir di chapter tersebut kan biasanya author atau penulis kan selalu bikin satu konklusi kan di paragraf terakhir kan, kayak rekapan chapter tersebut pada umumnya gitu kan ya. Nah kalau misalkan itu nge-trigger kalian bakal baca lagi ke depan. Supporting argumennya apa sih menuju dia punya paragraf terakhir. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan kalian itu sekarang susah, aku punya rekomendasi. Tipsnya ke kalian adalah kalian coba ke setiap chapternya, chapter mana yang kalian paling suka, terus ke paragraf terakhirnya. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa ikutin supporting argumennya, balik lagi, baca ulang.
Tapi kalau misalkan itu, oh iya bro gue udah coba 12 chapter, 12-12nya gak ada yang gue suka, ya berarti itu buku bukan buat kalian gitu. Oke, ini bisa jadi short content. Cara efektif baca buku ala Agus Lewali gitu. Ya ini menarik ya. Tapi kalau saran dari aku sih simpelnya mungkin antusiasme emang normal ya dialami oleh siapapun. Tapi kalau kalian dari awal itu baca buku untuk kalian kayak penasaran doang, bisa jadi di tengah mulai bosen. Coba aja mulai baca buku yang menurutku sih paling simple dulu ya, baca buku fiksi dulu gitu. Kalau udah ada excitement untuk baca sampai selesai, itu baru bisa masuk ke buku self improvement gitu, buku ekonomi atau apapun gitu. Tapi banyak orang yang di pertengahan tadi tuh rata-rata karena mereka langsung masuk ke buku yang berat gitu loh. Misalnya mereka belum pernah baca buku self improvement sekalipun, tiba-tiba langsung baca Atomic Habits dan merasa harus habis dalam waktu sebulan gitu. Tapi kalau teman-teman masih kayak nggak kebayang kira-kira baca buku apa, aku masih rekomendasikan banget buku fiksi dulu. Atau paling simple buku komik deh gitu. Iya, itu mungkin bikin kalian lebih excitement gitu. Oke, terus pertanyaan kedua dari Irzal Faisal. Kak, aku ngerasa inferior karena aku mau bikin konten, mau berkarya, tapi aku ngerasa belum ahli dan belum pernah ngelakuin apapun gitu loh. Ada tips simple nggak ya? Iya, kalau orang-orang yang udah punya aspirasi tapi berasa aspirasi jauh banget, kalian bakal berasa inferior. Justru apapun goalnya kalian harus bisa coba, bahasa Inggris itu derivatif, kayak kalian coba turunin dulu ke yang paling dekatnya dulu gitu. Atau ada jargon lowest hanging fruit. Jadi kan kita ngomongin ada suatu pohon berbuah gitu loh. Orang pasti pengen buahnya yang gede banget mungkin di atas. Orang pikirnya, oh iya gue ke atas dulu gitu kan nih. Tapi sebenarnya di ranting paling bawah ada buah yang kecil banget yang bisa kalian ambil. Nah, aku punya rekomendasi buat anak-anak 20-an, menurut aku ambil aja yang kecil dulu. Untuk kalian ngerasain, oh ternyata gue bisa nih gitu. Itu akan membuat kalian momentum untuk kalian itu bisa manjat lagi gitu. Jadi ke poinnya dia terhadap gimana caranya untuk gak berasa inferior, cari dulu aksi paling kecilnya dulu. Ngelakuin itu, terus kalian berarti udah mengakuisisi identitas pohon tersebut. Untuk kalian itu bisa ngejalanin lagi gitu. Dalam konteksnya ego mungkin ini dari sisi yang positif dong. Ada orang yang ngerasa superior langsung. Tapi superior itu kalau di konteks konten menurut aku nggak apa-apa. Asalkan tujuan kontennya itu bukan sekedar views gitu. Misalnya kalau kalian mau bikin konten produktivitas, ya nggak apa-apa bikin konten produktivitas untuk kalian sendiri dulu. Supaya produktif gitu. Bukan untuk dapatin views atau likes dari luar. Nah along doing kalau udah konsisten dan kualitas konten udah bagus menurut aku, audiens kan datang kok. Audiens datang karena audiens itu ngerasa bahwa wah sama nih kita lagi berprogres seperti produktivitas ini gitu. Itu yang bikin dari inferior tadi perlahan kita dapat audiens dan jangan jadikan superior itu jadi ego kalian besar bahwa wah aku udah keren nih, aku udah sukses nih segala macam. Tapi bikin itu jadi journey ya kalian. Itu mungkin dikontekskan ke ego gitu. Mungkin dia masih rasa inferior karena belum pernah ngonten kali ya, masih di bayangan doang kayak tadi motivasi doang gitu. Ya asumsi kayak gitu mungkin aku rekomendasiin jangan pakai kata-katanya create kali ya. Karya kan kayaknya sesuatu yang kayak keren banget kali ya. Tapi kalau dokumen kayaknya semua orang harusnya bisa dokumen kan nih. Dokumentasi kan gitu kan. Iya. Itu mindset bagus sih. Jadi kalau creating berat banget nih. Kayak aku harus creator. Ya, aku harus mungkin kalau cewek harus make up dulu tuh harus ke salon dulu jadi harus terlihat versi terbaik lah. Tapi kalau documenting kan kita gaya apa adanya ya autentik gitu. Benar. Justru yang sekarang di sosial media kayak kita ada platform Editify itu yang growing justru ya autentik ya. Yang jadi apa adanya. Gitu. Oke, itu menarik. Instead of creating, documenting. Pertanyaan terakhir dari Andresto. Ajarin dong Kak, biar aku bisa berubah di usia 20-an. Karena hari ini aku mageran terus. Ini sekelas banget nih. Iya. Menurut aku, kalian itu udah klaim kalian mageran tuh udah salah ya. Karena kalian itu berarti udah mengakusisi bahwa gue tuh orangnya mageran. Itu identitasnya menurut aku gak sehat gitu. Mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah
kayak, Kak, gue punya ciri-ciri orang mageran. Tapi gue bukan orang mageran. Jadi kalian harus bisa kayak permainan otaknya kalian itu harus bisa ngebelah diri bahwa itu tuh hal berbeda. Itu tuh gak jadi satu diri kalian. Karena misalkan itu jadi satu sama diri kalian bakal susah banget ngerubah sesuatu yang diri kalian gitu. Tapi kalian mempunyai kecenderungan untuk mempunyai ciri-ciri itu, berarti ciri-ciri tersebut dan kecenderungan tersebut bisa kita eliminasi gitu. So satu menurut aku gak bisa kalian itu melakukan pernyataan bahwa kalian orang mageran. Karena itu menurut aku gak sehat. Itu secara mental. Nah kalau secara tips and tricks yang konkret menurut aku adalah kalian itu harus mempunyai kebiasaan, kalian itu tahu aktivitas yang kalian melakukan di hari tersebut. Tapi gue nggak tahu bro, ya itu udah masalah berbeda lagi tuh. Jadi kita harus asumsi aja dia tahu apa yang harus lakukan kan. Nah dia udah tahu nih aktivitas yang harus dilakukan tersebut gitu loh. Coba kalian gamification, kalian melakukan suatu game permainan terhadap aktivitas tersebut. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan aktivitas A gitu kan ya, coba kasih suatu reward ke kalian. Rewardnya aku nggak tahu lah, beli jajan es kopi, apapun itu gitu. Buat kalian berasa, gue sudah melakukan ini nih. Dibandingkan kalian kagak ada suatu peta menjalani harinya kalian gitu. Yang bikin orang tanda kutip mager pada umumnya kan karena mereka nggak tahu nih, gue menuju kemana sih? Gue tahu gue mau menuju ke sana gitu. Tapi petanya gue tuh ya cuma ada contoh Indonesia sama Singapura. Kagak ada nih path jalur menuju dari Indonesia ke Singapura. Oh oke. Ya aku setuju. Banyak orang terutama followers yang sekelas ya yang curhat ke kita tentang mageran itu karena emang mereka tuh masih bingung kok mau ngapain, terutama masih di usia 20-an atau baru masih beranjak 19 ke 20 gitu. Bingung mau ngapain tapi mereka punya ambisi besar nih, pengen the next Agus Lihalu mungkin, pengen jadi kreator besar, kreator yang bener-bener banyak followersnya, banyak endorsement gitu. Mereka langsung lihat ke hasilnya tadi gitu. Mungkin sesimpel apa sih bisa bikin journey kita punya mindset bahwa enjoy journey aja bro. Kalau di konten ketika aku sharing aku punya cara bikin konten ke teman-teman Edutify, itu aku bilang bahwa instead of thinking about views and engagement segala macam, fokus aja dulu bikin konten yang berkualitas seminggu sekali. Nah dari sana seminggu sekali konten berkualitas dalam waktu 2 bulan, 3 bulan pasti dapat viewersnya, engagementnya. Nah kalau konteksnya mageran tadi, daripada fokus ke aku pengen jadi kreator, aku pengen jadi berubah segala macam kayak pertanyaan tadi. Coba fokus dulu step-step langkah-langkah apa kan. Langkah-langkah per hari dulu deh, per seharian. Kayak sebulan 2 bulan ke depan, langkah efektif apa yang bisa aku coba. Kalau per hari ini aku paling simple bangun pagi. Kalau kalian ngerasa bahwa kalian mageran segala macam tapi kalian begadang ya itu pilihan kalian gitu. Tapi kalau kalian mulai aja dari dengan tidur 8 jam, bangun pagi, terus kalian tahu mau ngapain, itu menurut aku tuh udah produktif dan itu langkah yang tepat untuk berubah gitu. Ya itu aku pengen double click juga tuh, menurut aku menarik di mana dalam konteks orang itu punya aspirasi, kamu bilang ambisinya gede banget. Itu sebenarnya orang itu harusnya bisa visualisasi ambisinya dia, kan berarti udah ada subjeknya kan, mau jadi siapa gitu kan contohnya. Mau jadi apa, mau jadi siapa. Nah siapanya itu coba diturunin. Siapanya ini, contoh kita ngomongin siapa? Jeff Bezos, Elon Musk, siapapun itu. Gue mau jadi Elon Musk, gue mau jadi Steve Jobs. Kan di sekelas pernah kan ada orang nanya kayak, gue mau jadi Steve Jobs. Apa yang mau gue lakuin gitu. Mungkin gak sih Steve Jobs itu nyantai-nyantaian? Kayak kesehariannya bisa diem, scrolling media sosial, komen hate, mungkin kan? Jadi menurut aku itu, yang poinnya kamu, aku pengen elaborasi terhadap kalau lu punya ambisi udah tahu nih apa. Coba lihat orang terdekat, subjeknya siapa yang paling dekat sama apa tersebut. Dan subjek yang tersebut, coba lu simulasi, mungkin gak punya kebiasaan kayak lu kerjain sekarang. Iya. Kalau misalnya lu bilang, gak mungkin lah bro, ya iya. Ya udah kalau gitu lu pikir dong, kalau misalnya subjek tersebut, itu kebiasaannya apa. Dan coba lu akuisisi kebiasaan yang sama. Iya, dan kalau orang terdekat kalian juga ngelakuin kebiasaan yang kalian, gak banget nih. Gak banget ya, simple. Distant yourself from the people you don't want to become kan. Jadi kalau kalian lihat orang sekitar kalian wah mageran atau kayak party setiap hari segala macam, coba mikirin apa kalian mau seperti mereka gitu. Ya kalau enggak, tinggalin dan cari kebiasaan yang kalian
ingin kalian seperti itu gitu. Itu ego juga tuh. Itu ego juga ya? Iya. Kenapa kok? Maksudnya kan kamu pikir lah, dia punya ego bahwa gue harus menjaga pertemanan gue. Oh iya. Dia gak enakan karena Nggak harus enakan. setiap hari pura-pura gitu. Iya, Menyenangkan karena teman-teman. pertemanan tersebut mungkin supporting egonya dia kan. Bahwa di pertemanan tersebut, wah gue udah paling bagus nih bro. Gue paling top nih di pertemanan gue. Iya. Gue gak mau keluar dari pertemanan gue dong. Gak bisa Iya. gue keluar dari pertemanan gue. Gue berasa bahwa gue itu bukan siapa-siapa anjir ternyata gitu. Iya, Di pertemanan tersebut, gue nomor satunya. Iya. Gue keluar dari pertemanan ini, anjir ternyata gue bukan siapa-siapa. Iya, itu kayak orang ranking 1 di kelas, tapi kelasnya paling rendah sebenarnya. Iya. Tapi dia nggak mau upgrade dia punya kelas karena nyaman di ranking 1 terus ya. Benar. Oke, thank you banget Ko Agus atas insight menarik hari ini. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini, kita juga ada ebook Ego is the Enemy yang kita taruh di Linkit/sekelas, jadi kalian bisa Summary-nya download. Ya, summary-nya. Bukan full-nya, tapi summary versi kita yang udah baca gitu. Menurut aku cuma 10 halaman tapi simple banget, singkat pada jelas. So ya, thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Ko Agus. Saya classy.